Tong bawa-bawa Tangerang, kata dia. Jangan bawa-bawa Tangerang. Bohong kamu, kata dia. Langsung dipukul, bret, udah habis dipukul. Itu sontak emang bener-bener cepet, nggak tahu, tiba-tiba udah berdarah. Ini kayaknya kalau kena tsunami, saya bilang. Bisa sampai kampung sana, kampung sini. Sampai dipukul sama temen. Lu kalau ngomong jangan sembarangan, gila, gini, kata dia. Enggak, sumpah ya, berani taruhan gua. Kalau kena tsunami nih, seru nih, bilang gitu kan. Sendirian. Itu jaraknya jauh banget. Bisa dibilang berapa meter ya tuh? Sekilo mungkin kurang lebih atau ya. Jauh banget pokoknya. Berubah. Warnanya udah berubah. Itu bisa dibilang hitungan detik. Parah. Ini masih kebayang-bayang kalau misalnya cerita kayak gini, sebenarnya masih kayak merasa masih kayak ada di situ ya? Ya, kalau bisa dibilang, aduh, gue udah nggak mau sebenarnya cerita kayak gini gitu. Halo Sobat Morege di rumah, balik lagi sama gue Novi dalam acara Malam Mistis. Untuk kali ini kita kedatangan narasumber. Di sini udah ada Bang Kribo. Halo Bang Kribo. Ya, jadi Bang Kribo ini mau sharing cerita ya Bang ya, pengalamannya. Terus saya dengar juga katanya abang ini punya pengalaman hampir meninggal di Curug. 90% ya? Jadi 90% benar-benar hampir meninggal ya Bang ya? Udah hampir nggak mau selamat. Wah, seru banget nih. Oke, biar nggak lama-lama lagi kita dengerin aja cerita dari awalnya bagaimana. Silakan Bang. Jadi perjalanan dari Tangerang mau ke Sukabumi. Kita berempat. Emang dari pas perjalanan mau menuju ke Sukabumi itu kita dari awal emang ada rencana. Dan salah satu teman pas kebenaran ada lagi mau ngerayain ulang tahun. Di satu sisi emang kita berempat ini gak izin sama orang tua. Jadi bisa dibilang pentingnya doa restu dari orang tua mungkin. Setiap perjalanan maupun pergi kemana. Oh, jadi langsung pergi aja tanpa izin gitu? Iya, tanpa izin. Bisa dibilang anak-anak nakal lah ya kan, remaja-remaja. Kejadian di tahun 2016. Bulan Mei, tanggalnya saya lupa. Kita berangkat dari Tangerang berempat, itu motoran. Sampai di Bogor perjalanan kita berangkat malam jam habis maghrib lah. Sampai Bogor perjalanan emang kita udah gak direstuin. Ya mungkin itu dari lo harus kemana-mana harus izin sama orang tua. Ban bocor di perjalanan, bukan satu motor tapi 2 motor sekaligus ban bocor. Jadi semuanya mati ya? Benar, kita nggak nemuin yang namanya itu tukang tambal ban. Padahal kalau bisa dibilang jam itu masih sore. Kita di Bogor sampai jam 8 lewat. Akhirnya sampai Gadok kalau nggak salah itu kita nemuin. Udah dorong-dorong kita nemuin tukang tambal ban, lanjut perjalanan masuk ke daerah Sukabumi. Itu wilayahnya namanya Parung Kuda. Nah di situ kita ada kejadian. Sebelum kejadian kita dulu sebenarnya. Kita diajar hujan nggak begitu besar. Kita inisiatif berempat, ya kita pakai jas hujan sebelum kita lanjutin perjalanan. Setelah kita pakai jas hujan, jadi di seberang jalan itu ada rumah yang habis selesai tahlilan. Jadi beliau nyebrang, orang tua keserempet motor. Nah kita refleks berempat ini, yang satu jaga motor, yang 3 kita nyelamatin si bapak yang keserempet tadi. Kita udah ke pinggir, sedangkan orang keserempetnya udah kita selamatin juga, yang nyerempetnya maksudnya. Udah selamatin,
teman saya balik. Yang 2 balik ke motor. Saya masih sama si bapak ini. Sedangkan dari seberang yang tadi si bapak habis pulang pengajian, keluarganya samperin saya. Jadi itu kayak miskomunikasi. Saya dituduh yang nyerempet si bapak itu. Nah itu balik lagi mungkin terhambatnya perjalanan kita mau ke Sukabumi tanpa restu orang tua. Baik lagi emang bener-bener doa orang tua itu bisa dibilang mustajab ya. Udah di situ kita udah bernegosiasi sebelum terjadinya baku hantam ya. Saya udah bisa dibilang digulung, kalau bisa dibilang dikerumunin hampir satu kampung daerah situ. Udah dikerumunin warga lah, udah dipukul sana sini kiri kanan. Teman nggak ada yang tahu yang 3 orang ini. Tahu-tahu pas ada teriakan, ya kita pakai bahasa Sunda ya. Pas saya dipiting dari belakang, saya dituduh nyerempet si bapak ini. Mana yang nyerempet aki saya? Enggak pak, saya bilang. Saya di Tangerang mau nyelamatin bapak. Kamu nggak bilang? Tong bawa-bawa Tangerang kata dia. Jangan bawa-bawa Tangerang. Bohong kamu kata dia. Langsung dipukul, bret, udah habis dipukul. Itu sontak emang bener-bener cepet, nggak tahu. Tiba-tiba udah berdarah. Akhirnya kita negosiasi, ya udah kita damai, jalur damai. Kita dibawa ke rumah yang tadi miskomunikasi sama saya sama si warga yang ya kita awal perjalanan si teman yang bertiga ini nggak senang. Awalnya gimana kalau kita visum? Ya karena kan kita belum kenapa-napa sebenarnya, cuman agak sebek di bibir doang. Cuman saya bilang kalau kita visum kita dari 3 kota, Bogor, Sukabumi, Tangerang, jauh takutnya proses hukum. Akhirnya kita damai sama pihak keluarga, udahlah dikasih obat. Lanjut perjalanan kita mau menuju ke Curug. Ini bisa dibilang curugnya bagus banget sih, itu Curug Cikaso. Kita nggak sempat langsung berangkat ke Curug. Jadi kita bermalam dulu di rumah teman, itu di wilayah masih Sukabumi. Bangun pagi, kita ngelanjutin perjalanan lagi ke Curug. Sebelum kita ke Curug, saya sama teman ini rombongan explore Puncak Dharma. Mungkin untuk tahun sekarang jalurnya udah bagus banget. Karena di tahun pas yang saya datang ke situ, di Puncak Dharma itu jalurnya gila, parah. Baru buka jalur gitu ya? Ya, bisa dibilang baru buka jalur. Sampailah di Puncak Dharma, nggak tahu kenapa kita berempat ini yang tukang ngebanyol emang saya yang doyan banyol gitu. Cuman banyolan saya bukan banyolan orang biasa kayak lu gua di tongkrongan. Kita main ke rumah orang sopan santun, nah kita main ke wilayah orang saya nggak sopan santun. Jadi pas nyampe di Puncak Dharma itu di tahun 2016 di bulan Mei itu ada yang namanya pesta nelayan. Jadi kita bener-bener di paling atas, bawahnya ini laut. Nah saya ini saya berempat ngomong sama teman ini bertiga. Itu banyolan saya udah bukan saya pas nyampe situ. Ini kayaknya kalau kena tsunami saya bilang. Bisa sampai kampung sana, kampung sini, kampung sini. Sampai dipukul sama temen, lu kalau ngomong jangan sembarangan gila, gini kata dia. Enggak sumpah ya berani taruhan gua, kalau kena tsunami nih seru nih, bilang gitu kan. Itu udah bukan saya ngomong kayak gitu kan. Itu di bawah ada, sedangkan ada pesta nelayan, itu pikiran udah, wah tsunami cakep nih. Kita viral kan ngeliat tsunami dari atas. Udahlah lanjut perjalanan lagi kita ke Curug. Jalanlah kita dari Puncak Dharma itu sampai jam 3. Lanjutin perjalanan mau ke Curug. Sebenarnya kita nggak ada niatan mau ke Curug yang kita tuju. Cikaso. Karena waktu sore mungkin. Kita melimpir ke Geofak Ciletuh. Dari Geofak Ciletuh kita jalan jam 4 sampai itu kita foto-foto, ambil foto spot. Balik lagi ke diri saya nih teman-teman. Ayo Curug. Bawaan tuh pengen ke Curug aja. Ke Curug lah kita jalan. Curug mana nih? Kita sebenarnya ada Curug 3 Curug. Curug Sondang, Curug Cikaso, satu lagi saya lupa nama Curug.
Cuman teman yang ulang tahun ini, ya udah kita ke Curug Cikaso mutusin. Ke Curug Cikaso kita sampai jam 5 lewat 5 menit lah kalau nggak salah. Sampai masuk pintu gerbang, ditanya sama petugasnya, "Dek, mau kemana?" "Saya mau ke Curug, Pak," saya bilang. "Ini udah sore." "Enggak, kita nggak mandi, kita cuma ngambil spot foto doang kan." Sampai di parkiran, itu pikiran yang dari Puncak Dharma balik lagi ada di Curug, itu saya udah bilang, "Wah, ini banyolan keluar lagi." Nggak tahu di situ udah bisa dibilang apa ya? Udahlah, ayo jalan. Kayak bukan gua gitu ini tuh. Kita jalan nih dari parkiran ke Curug Cikaso. Mungkin kalau kakak Novinya tahu gambaran Curug Cikaso itu seperti apa, tahu lah pasti. Jalan ada 2 perjalanan sebenarnya. Bisa naik kendaraan perahu, bisa trekking lewat pesawahan. Nah kita ngebanyol lagi, ayolah masa naik gunung naik perahu, pikir. Deket kok ya kan. Trekking akhirnya kita. Naik lewat persawahan, jalan. Di perjalanan itu saya udah ngebanyol lagi. Dengan banyolan konyol sih bisa dibilang. Larinya tuh ke situ, ke mistis ya mungkin ya. Dulu ada salah satu stasiun televisi yang nayangin cerita-cerita horor. Jadi kita kayak ngebanyol kayak gitu, berempat. "Weh, kita bikin tim ekspedisi yuk," saya bilang. "Kayak gimana, Mah? Tim ekspedisi mulai kayak gitu kan." Tet, dia bilang. "Udah lu ngomong jangan ngasal." Sampailah kita di Curug. Kita prepare nih mau ambil spot foto di mana. Dulu zamannya GoPro ya, kita pakai GoPro. Mungkin sekarang juga masih GoPro. Kita sampai di Curug, teman sudah prepare buka sepatu, mau nyebur, bisa dibilang nggak pakai alas kaki lah. Mau turun ke Curug itu. Nah, saya pribadi udah nggak di situ, nggak sama rombongan. Sama teman-teman yang tadi? Iya. Jadi sendirian nih? Sendirian. Itu jaraknya jauh banget. Bisa dibilang berapa meter ya itu, sekilo mungkin kurang lebih atau ya jauh banget pokoknya. Jadi teman foto-foto, jarak saya sama anak-anak nih jauh banget. Kita ngambil foto spot, dipanggil, "Pe, sini kita foto bareng." Nggak kedengeran anak-anak manggil, tapi tahu ajakan itu, "Ayo lu moto," nonton panggil gitu. Cuman ini udah bukan gua lo bahasa kasarnya gue di sini. Jadi pas sampai di situ, saya tuh orang repot. Bawa ransel, bawa jas hujan, sedangkan anak-anak cuma bawa GoPro doang. Udah bawa gantungin HP yang di tas itu kan. Kita datang ke situ, teman-teman masih sibuk foto, itu jarak saya jauh banget. Datengin nih anak-anak, "Weh, lu kenapa ngelamun aja?" "Enggak, ini kayaknya Curug indah banget," saya bilang. Terus sempat punya pikiran, kalau berenang di sini enak banget nih. Cuman waktunya kan, saya bilang. Waktunya nggak mungkin, emang dari tukang parkir nggak ngizinin kan pas pintu masuk. Foto lah kita, pret, kita udah ambil foto, video, tag video kita pakai GoPro muter deh. Itu air seingat saya yang darinya air warna biru. Tahu lah kalau air Curug itu beningnya kayak segini. Itu bisa hitungan detik, bisa berubah jadi warna coklat. Jadi kayak kolam butek gitu ya? Kayak kali ya. Kalau kayak air kali lah, kayak air bah tsunami kayak gitu. Kita hitungan detik dihajar air bah. Sedangkan cuaca emang nggak hujan, cuman mendung dan pun nggak gerimis. Kita main GoPro muterin, sedangkan percikan si air terjun ini Kak, itu jauh banget. Jarak kalau air terjun jatuh kan pasti ada percikan airnya, itu jauh banget. Jauh banget bisa dilihat, saya ada videonya. Itu jauh banget. Kita moto nggak lama, dari hitungan detik tukang warung pas mau closingan dia mau tutup manggil, "Dek, naik ke atas, Dek, naik." 3 kali manggil. "Kenapa Bu? Udah naik." Saya ngeliat ke belakang, itu air udah berubah. Warnanya udah berubah. Itu bisa dibilang hitungan detik. Parah. Ini masih kebayang-bayang kalau misalnya cerita kayak gini, sebenarnya masih kayak merasa
Masih kayak ada di situ ya? Ya kalau bisa dibilang, aduh gue udah nggak mau sebenarnya cerita kayak gini gitu. Cukup gue yang ngerasain dan ini buat histori gue sebenarnya. Cuman benar-benar pengalaman hidup sih ya. Tadi bisa dibilang doa restu dari orang tua itu penting banget di setiap perjalanan. Singkat cerita, kita dihajar air yang benar-benar deras, sekilat hitungan detik itu kesangkut. Jadi yang ke bawah itu 2 orang. Yang 2 orang di darat, yang 1 orang di darat, yang 1 orang di pinggir. Jadi kita main tarik-tarikan. Nah yang paling parah itu saya, Kak. Udah bawa ransel, kaki nyangkut di batu, tangan udah kayak udah pegangan gini nih, temen tuh udah. Oh jadi kalau diilustrasin tuh kayak yang di darat megangin yang di pinggir, Ya, yang di pinggir megangin lagi. estafet jatuhnya. Oke. Ayo lu bisa, ayo lu bisa. Dalam hati itu, ya Allah gue meninggal di sini nih. Itu bisa dibilang ikhlaslah hidup. Dalam hati ya wallahualam ya kan, setiap perjalanan dan setiap orang pasti punya pegangan masing-masing ya. Saya baca apa yang saya bisa, entah itu sholawat, entah itu doa dari pemberian guru ngaji, entah itu wiridan dari orang tua, saya baca semua. Sebelum saya baca ya doa-doa kayak gitu, saya sempat ngucapin minta maaf sama orang tua, sama kakak pertama, kakak kedua, pokoknya sama orang rumah saya udah minta maaf. Dalam hati tuh, mah kalau Alim meninggal di sini, ikhlasin ya gitu. Sebaliknya ngomong sama dalam hati sama orang tua yang cowok, bah kalau Alim meninggal di sini, ikhlasin. Itu bisa dibilang ya 90% depan mata itu udah ajal banget. Gila, sampai merinding gue. Sampai ini kayak bisa dibilang buka jari merinding. Bener-bener antara hidup dan mati ya. Dan sedangkan di sini pun temen masih, ayo Pe, Masih lu bisa, berusaha masih buat berusaha, nolongin lu gitu. bisa. Jatuh lah nih, HP yang dari harga 5 juta jatuh. Punya yang di samping. Saya bilang, Pe, HP lu jatuh. Aduh, gue sempat bilang begitu kan. Udah jangan mikirin apa, yang penting nyawa lu selamat. Lu bisa. Teman inisiatif nih yang di darat 1 orang ngambil kayu kayak Bambu. batang pohon lah ya. Oh, batang pohon. Gedenya bisa dibilang gede banget lah, lebih dari paha saya mungkin. Jadi buat saya pegangan merangkak ke darat itu, pecah itu. Saking derasnya air, itu pecah kayu. Ya udah, gue ikhlas. Sedalam-dalamnya air di situ, saya bisa berenang mau seberapa meter pun. Cuman kan baik lagi, ini air deres, jatuh kena batu, belakangnya lagi danau kan. Di situ kan ada danau yang buat naik perahu kan. Masih teman tuh masih ambisi, ayo lu bisa. Itu bisa dibilang 10 menit bertahan di air bah itu lamanya masih. Nggak kebayang. Derasnya kayak gimana air bah itu? Ya aduh itu sulit banget. Bisa bener itu, wah ini perjalanan hidup gue sampai di sini nih, gue meninggal di sini. Ya wallahualam ya, datanglah pertolongan Allah, mungkin ngasih pertolongan lewat seseorang. Jadi yang tukang warung ini nyelamatin, si bapaknya nyuruh anaknya udah selamatin. Saya nggak tahu itu anak tukang warung berdiri di derasnya air. Saya ngelihat dia berdiri, tapi saya nggak ngeh. Ya udahlah, yang penting gue selamat aja dulu. Alhamdulillah, ya dengan izin Allah mungkin diselamatin lah, dilempar ke darat. Dan saya nggak tahu nih anak tukang warung ngeloncat laginya kayak gimana, saya nggak tahu. Sampai dibawa ke warung, kayak bukan diinterogasi sih, jadi kayak disyariatin mungkin ya, kayak diobatin sama si bapaknya ini. Kalian dari mana? Saya di Tangerang, Pak. Nanya bukan sama saya, sama temen yang, karena saya tuh udah masih shock ya. Tapi posisinya sadar, nggak pingsan gitu? Nggak pingsan, tapi setengah sadar. Oh gitu, lemes lah ya. Pikiran tuh curug. Terus mata tuh kayak kesana. Ke arah curug itu? Ke arah curug. Jadi pasti bapaknya bilang, ini teman kamu ditarik sama penunggu di sini. Namanya Siluman Naga Balong. Siluman Naga Balong? Iya. Konon sengket cerita, dia cerita sama teman. Ditanya kan, untung ada adek
asli Tangerang, masih provinsi Banten. Coba kalau perbatasan Jawa Barat bisa kemakan, mungkin karena silsilah dari entah itu kerajaan dulunya ya, Kles mungkin Jawa Barat, Sukabumi, Bandung, saya nggak tahu lah, walau alam itu kalau sejarahnya. Terus bisa dibilang diartikan Curug itu dulu ada yang meninggal di situ, perempuan pasang baru menikah. Ini sih saya langsung dengar cerita dari yang tukang warung. Kalau misalkan percaya nggak percaya, baik lagi ke diri kita ya. Walau alam itu makan. Terus di situ ada 3 curug, kecil, gede, sedang. Si bapak ini yang tukang warung ngartiin, yang kecil Raden Kian Santang, yang gede Prabu Siliwangi, yang satunya ini Ratu Nyi Roro Kidul. Itu masih bisa, masih dalam artian masuk akal sih kalau bisa ngomongin, karena masih wilayah Sukabumi ya. Cuman yang nggak masuk akal, kok kenapa makannya ke gua gitu? Kenapa nggak ya semuanya kalau bisa gitu ke teman-teman yang lain? Kalau mau mati sekalian. Kita tuh udah ikhlas sebenarnya berempat ini. Ya karena setiap perjalanan ya harus resikonya kayak gitu kan. Udah diobatin, udah disyariatin, sampai ke situ kita masih belum balik buat ke parkiran. Si bapak cerita sedikit, udah hampir 9 tahun ternyata. Dari tahun 2016 kejadian, itu baru ada air bah lagi. Dan nimpa saya. Itu udah diobatin, saya disembur ceritanya. Kayak model dikasih air lah, disyariatin. Ini anak, kita pakai bahasa Sunda ya, si abahnya itu yang tukang warung. Ini anak, si Gana, Ragana masih di Curug. Jadi raga aku tuh masih di Curug, kata si bapak. Yang ada di pikiran tuh Curug. Yuk udah kita tutup pulang. Pulanglah kita ring-ringan. Cuman si abahnya bilang nih jaga warung, Dek, ada ama saya di depan. Jadi rombongan temen di belakang, saya di depan duluan. Kita masih jalur yang sama, trekking yang di persawahan itu Kak. Sampai di perjalanan di trekking itu inget banget kayak ada gubuk kecil, kayak gubuk di sawah lah. Si bapak ini berhenti. Saya sempetin nanya kan, dengan rombongan agak jauh nih. Saya sempetin nanya sama si yang nyelamatin sini bapak ini. Pak, kenapa nyelamatin saya? Beliau bilang, si bapak ini, saya dapat bisikan dari ulama besar Banten, suruh nyelamatin adik. Saya setengah sadar. Dengar kata-kata dia, tapi saya nggak percaya. Siapa yang suruh nyelamatin saya? Siapa ulama besar Banten itu? Saya bilang, Kiai Haji Ahmad Bustami. Saya nggak tahu sosoknya kayak gimana. Setelah kejadian pulang dari situ, saya searching di Google, berarti ya benar ada itu. Itu ulama besar Banten. Yang anehnya tuh, kok orang yang nyelamatin saya ini, si bapak ini tahu latar belakang guru ngaji saya, latar belakang keluarga saya, latar belakang saya. Saya tahu guru ngaji kamu, karena kan guru ngaji emang lahir di Pandeglang. Iya, Pandeglang. Jadi masih Banten lah. Terus si bapak ini tahu orang tua saya di rumah tuh seperti apa. Bapak tuh di rumah kayak tokoh masyarakat. Nggak ngerti agama tapi tahu lah. Dituakan gitu. Dituakan bisa dibilang. Sedangkan dia tahu saya lulusan dari pesantren. Sedangkan saya pesantren saya nggak bilang, oh gue pesantren gue pinter agama. Nggak gitu-gitu banget. Iya. Ya tadi balik lagi, mungkin dengan doa yang dikasih sama guru ngaji, wiridan yang dikasih sama orang tua, yaitu timbal baliknya mungkin berpengaruh ke situ. Alhamdulillah banget, sampai baik dari situ, udah orang pulang. Jangan langsung pulang ke Tangerang, mampir kalau bisa ke rumah temen atau saudara di sini. Kata si bapak, saya bilang makasih Pak. Dia bilang, sambil nangis itu, datang anak-anak. Tolong jangan ceritain ini sama teman-teman adek. Saya kalau bisa bahasa kasar, gue nggak percaya sama lu gitu. Gue baru kenal lu baru di sini, kayak gitu kan. Iya, tahu. Tapi kayak ada masuk omongan dia tuh. Nyampe ya. Nyampe gitu, mungkin ya nggak tahu lah. Wallahualam itu balik lagi ya.
Pulang dari parkiran kita pamit, baliklah ke rumah teman. Balik ke rumah teman itu kalau nggak salah malam. Mau ya malam. Malam jam berapa? Jam 9-an. Kita sampai di rumah teman. Sukabumi kan masih rumah panggung ya. Saya lupa nama daerahnya itu. Kita sampai berdua, ada 2 orang anak muda datangin saya. Serombongan nih, maksudnya berempat. Masuk rumah. Sedangkan beliau ngeliat saya. Ngomong sama teman, ngeliat dari kelopak mata mungkin ya. Dengan bahasa Sunda dia. Lur, kadieu, ieu sigana lain batur maneh. Tingali panona siga hideung. Jadi bisa diartiin, bro sini gitu. Ini kayaknya bukan temen lo. Lo lihat matanya, kelopak matanya tuh hitam. Tapi teman gue yang bertiga ini, maksudnya teman saya yang bertiga ini gak ngerasa kelopak saya hitam. Nggak ngerasain apapun lah. Gak ngerasain, dan saya pun gak ngeh kalau kelopak mata hitam. Nggak terlihat. Nggak terlihat. Masuklah kita ke rumah, udah cerita dulu. Makan, itu inget banget makan pakai telur, kerupuk, sambal, nasi putih. Itu makan. Ada anak 2 muda ini yang tadi ngeliat mata saya hitam kan. Sambil makan, selesai makan kita ngerokok. Jadi anak muda ini penglihatan saya, dia nggak punya jenggot, tapi yang saya lihat jenggotnya segini. Dia duduk begini kan. Kita saling tatap. Oh jadi ngeliatin lu gitu bang, Iya, posisinya. iya, jadi ngeliatin saya. Kita saling tatap. Kayak, gue takut ngeliat lu gitu kan bahasanya. Sedangkan, udahlah, masa bodoh, pikir lu siapa gitu. Datar aja kita di situ ngobrol biasa. Si 2 orang ini pulang. Bentar ya, saya panggil si Abah dulu. Mungkin yang dimaksud si Abah itu orang yang ustadz lah mungkin ya bisa dibilang. Ustadz di situ lah, orang bisa di situ. Kita masih ngobrol, datang nih si bapak ustadz itu. Nggak tahu kenapa dari 4 orang ini, saya sama teman saya tadi tuh yang rombongan. Kok si bapaknya bisa langsung tahu yang kena curug yang paling parah tuh saya. Nggak main tunjuk, nih yang mana yang kena. Nggak gitu. Nggak sampai nanya gitu. Nggak sampai nanya. Datang langsung tahu gitu. Langsung tahu, tangan ditarik, sini. Gimana tadi? Ambil pegang elus begini. Ya, begitu Pak kejadiannya. Minta air panas, anget gitu dia. Sediain air anget, saya minum. Duduk, kata si Pak Ustadz ini, sila. Duduklah saya, teman ngeliatin itu saksi mata. Saya berani taruh, saya nggak bisa bangun. Saya diusap dari belakang sama si Pak Ustadz itu. Punggung. Itu habis makan nasi, telur, kerupuk. Keluarlah air. Bukan nasi itu keluar sebutir, nggak keluar. Jadi yang keluar itu air yang... Air curug itu? Air curug itu. Yang keminum mungkin? Iya, nggak tahu kalau keminum. Cuman tuh airnya bener-bener warnanya tuh... Sama? Coklat. Kayak... jadi yang keluar dari mulut tuh air kotor ya? Air kotor. Ditarik lagi dari depan begini, set. Keluar lagi air. Lega lah. Cuman kayak merasa... enak banget. Kayak merasa, ini kali ya, udah dilepasin atau udah dikeluarin. Wallahualam atau Mas Ustadz. Rebahan, si bapak belum balik lagi. Kalau bisa dibilang tuh kayak masih ketempelan. Baik lagi penunggu yang mungkin masih dicurug. Ditarik dari belakang sampai ujung rambut, ngejerit saya sampai nangis. Di situ udah langsung bilang, udah istirahatin. Jangan banyak pikiran, tidur. Ntar besok bangun pagi, bapak kesini lagi. Si Pak Ustadznya ini mungkin. Tidurlah saya. Udah selesai. Kayak jam 3 tuh ngendusin ya, bisa dibilang bangun. Sadar, kok ini di rumah orang, saya bilang. Perasaan tadi di curug. Jam 3 tuh, 3 pagi. Bangunin teman, itu mau buang air kecil kan, ke belakang. Bisa anterin gue nggak ya? Bener. Kita ke belakang pengen kencing karena nggak tahu tiba-tiba saya udah ada di rumah. Udah yuk kencing. Sempat nanya sebelum mau tidur lagi kan, ini kita di mana? Rumah teman gua. Udah tidur besok kita pulang.
Gak sempet cerita kan, tidurlah. Bangun pagi jam 7, kita prepare mau balik ke Tangerang. Si bapak ini samperin kita, ketemu paginya. Yang Ustadz. Yang Pak Ustadz yang semalam ngobatin lah bisa dibilang. Gimana kesehatan, sehat? Nanya sama temen, ini siapa? Saya bilang, sambil Noel teman kan. Ini yang nyelamatin lu yang semalam, serius? Kenapa emang gua? Udah ntar aja ceritanya. Udah ada ini jangan bawa motor, kata dia. Sampai Tangerang jangan bawa motor, dibonceng aja. Iya bah, saya bilang. Terima kasih, izin pamit. Kalau udah salah ngerepotin, mohon maaf. Iya. Baliklah. Itu saya masih belum keluar dari daerah Sukabumi mungkin ya. Nggak tahu kabupaten, nggak tahu kota. Yang pasti nggak jauh dari Jampang Surade. Balik. Di perjalanan saya dibonceng sama teman. Ini pikiran ke Curug ada lagi. Udah jauh dari si bapak yang Ustadz ini. Curug. Sampai Ciawi kalau nggak salah. Ya Ciawi. Kita berhenti. Karena saya yang mukul teman kan di bonceng. Gua di mana nih? Lu kenapa, Pe? Tanya sama teman. Ini kita mau kemana? Berhenti, Sukiribo gini. Berhenti kita di pinggir. Lu tidur naik motor? Enggak, emang kenapa? Ini kita mau balik dari Sukabumi. Ngapain? Dari awal perjalanan saya digebugin sama warga itu saya nggak ngeh. Dari sampai puncak Dharma saya nggak ngeh. Sampai Gofrak Ciletuh mau lari ke Curug. Ingat-ingat tuh di Ciawi anak-anak ngomong. Udah teraja ceritanya di rumah. Itu nggak ngeh perjalanan kayak gitu. Sampai di rumah, kita berunding dulu berempat kan. Nih kalau kita balik, gimana nih? Dan baru ngerasain kaki di sini tuh lecet. Kayak bekas goresan batu. Nggak bengkak, cuma lecet. Kayak darah-darah gitu, kecil lah. Lu nggak apa-apa, Kribo, nggak apa-apa. Udah sampai Tangerang nih kita. Udah ke rumah gue dulu. Nggak tahu nih anak nangis. Minta maaf sama ibunya. Yang dua temen pulang. Nah ini yang ulang tahun temen nangis, minta maaf. Karena tadi balik lagi dari awal perjalanan, nggak direstuin doa dari orang tua kita. Emang nggak izin, nggak pamit. Nangis cerita begini, Sukribo mah udah hampir ya meninggal lah di Curug ini. Sambil dinangis, saya pulang ke rumah. Nyampe rumah, itu udah pikiran udah tenang, plong. Ngeliat kaki, terus udah ngedenger cerita dia, saya udah kena air bah. Tidur sebentar, orang tua teman yang tadi nangis ke rumah. Cerita lah akhirnya kronologi kayak gini. Nit bu, anaknya dulu pernah gini. Hampir begini kemarin sama anak saya. Ya kita kena semprot semua di situ. Bandel sih. Itu pentingnya izin bahasa kasar. Lu kalau mau kemana-mana, ya lo harus izin gitu sama orang rumah, entah sama saudara biar tahu gitu. Dan satu hal yang lebih penting di saat kita kalau lagi mau main ke daerah orang atau ke wilayah orang, itu pentingnya kita bisa dibilang sopan santun dijaga. Apalagi ya bisa dibilang tata krama ucapan, itu yang saya petik dari perjalanan dari Tangerang ke Sukabumi. Ya, lu main ke rumah orang, lu sopan santun, lu main ke wilayah orang, sebaliknya harus kayak gitu. Itu sih, itu bisa dibilang buat pelajaran hidup lah. Hampir 90% udah gak ketolong bisa dibilangnya. Wallahu alam, Allah udah berkehendak. Nah mungkin masih sayang, ya itu, masih selamat sampai sekarang alhamdulillah. Tapi masih ada rasa kayak gua gak mau main ke Curug lagi gitu. Trauma ya jadi. Bisa dibilang. Dari tahun 2016 sampai sekarang. Jadi belum pernah main ke Curug lagi? Gak pernah dan gak mau. Biarpun kakaknya ngehadiahin kayak bisa dibilang, ayo main ke Curug sama gue bu. Gue kasih nih, gak pernah mau. Sampai sekarang. Setiap orang pasti punya ya rasa kayak gitu lah ya. Percaya. Ya alhamdulillah sampai sekarang di tahun 2023 ini sehat walafiat. Sebelum kejadian di tahun 2016 itu udahlah pentingnya doa restu dari orang tua kalau perjalanan kemana-mana.
dipetik benar-benar pelajaran hidup. Jadi restu orang tua itu benar-benar berpengaruh ya di setiap perjalanan kita, langkah kaki kita ini. Benar banget. Semua ini sebenarnya kalau sharing cerita, aduh kayak pengen flashback ke sana dulu kayak. Karena jujur gue selama ngedengerin lu cerita ya, walaupun lu cerita gue kayak gue di situ ngerti nggak? Jadi badan gue nih dari tadi kayaknya ngerasa masuk ke cerita lu nih bang, jadi kayak nggak enak nih badan gue. Bener-bener kerasa banget, apalagi waktu lu bilang posisi yang lu main tarik-tarikan sama temen lu, oh gue udah gak kebayang sih itu. Karena kan mungkin teman-teman di rumah juga ya, Sobat Morege di rumah bisa cari tahu bagaimana air bah itu kalau tiba-tiba datang ke Curug. Karena kan ada beberapa video lah di YouTube, bisa kalian lihat itu kalau misalnya mengalami sendiri mungkin kalau gue yang pasti akan panik dan gak tahu mau pegangan nama apa gitu. Karena intinya kan, jangan panik. Iya, intinya jangan panik, tapi kan kita gak ada yang tahu ya kan. Nah, kalau emang kita belum mengalami, mungkin kita akan, ya jangan panik lah gitu kan. Tapi kan kalau udah mengalami kayak abang sendiri, buktinya sampai saat ini masih trauma kan untuk datang ke Curug. Untuk saat ini. Ya jadi memang Sobat Morege di rumah emang gue pernah tahu itu Curug itu yang diceritain sama Bang Kribo ini, dan kalian juga bisa cari tahu bagaimana Curug itu seindah-indahnya Curug ya. Cisoka. Karena emang Cikaso. Karena emang pemandangannya bagus banget di Curug itu gitu. Apalagi sekarang mungkin karena udah rame, jadi jalanannya juga mungkin udah nggak kayak dulu, udah rapi, juga pemandangannya kalian bisa lihat sendirilah. Sangat indah banget, jadi gua nggak heran sih kalau lu kayak ngerasa terpaku sama itu Curug gitu bang. Itu parah. Karena emang indah banget. Ya jadi yang bisa kita ambil pelajarannya adalah itu. Gua nggak banyak tanya karena gua kayak dari tadi ngedengerin lu cerita. Kayak masuk di alur. Iya, gua kayak masuk di alur lu kayak, oh iya gue ngerasain nih gitu. Apalagi yang lu beberapa kali kan ditolongin sama orang, dari mulai yang bapak si warung itu, bapak warung juga direkomendasiin ke temen di rumah temen lu yang ustadz. Gue kayak bisa ngerasain bagaimana lu masih ngawang-ngawang gitu ya bang, yang kita bilang bahasanya apa ya, masih belum sadar kalau lu tuh di situ gitu. Jadi di setiap perjalanan pulang tuh raga gue tuh kayak masih di Curug gitu. Iya, jadi nggak nyangka ya lu udah ngelewatin banyak hal. Tapi lu kayak, gue kayaknya nggak ngapa-ngapain gitu. Pas keluar dari lingkungan mungkin daerah Sukabumi, nah itu baru udah kayak hilang. Jadi perasaan itu udah nggak ada gitu. Jadi yang lu tahu, kok ada di sini gitu, kita bisa dari mana kayak gitu. Kayak orang linglung lah ya. Kayak benar. Ya tapi emang mungkin karena salah satunya ada orang tua, kedua karena omongan lu mungkin ya bang ya, banyolan-banyolan lu yang mungkin harusnya nggak lu ucapin di situ. Itu gitu. Penting banget, jaga. Banyolan-banyolan itu kan yang mungkin biasa di tongkrongan kita, kalau di Tangerang kayaknya jauh juga kan ke Curug. Kalau ngebanyol kayak gitu, tapi lu waktu itu ngebanyol di tempatnya gitu. Jadi ya itu dia Sobat Morege di rumah, bisa dijadikan pelajaran dari ceritanya Bang Kribo ini. Terima kasih Bang Kribo atas waktunya, sharingnya. Juga Sobat Morege di rumah, jangan lupa di like, di komen, juga di subscribe untuk video ini dan selanjutnya. Kalau di rumah teman-teman ada yang mau sharing cerita lagi, boleh silakan komen atau hubungin kita di Instagram Morege Official. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Bang. Sama-sama.